Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Cian Fitria Jayanti dari kelas 5A Prodi Manajemen dengan NIM 2103102127. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana penerapan e-government di Kabupaten Magetan telah memberikan dampak signifikan pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat. Jadi pembahasan ini mencakup tujuan strategis, komponen pendukung, dampak yang dihasilkan, tantangan, serta rekomendasi untuk mengoptimalisasi ke depan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tujuan strategis e-government, membangun pemerintahan modern. Jadi penerapan e-government di Kabupaten Magetan ini dirancang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Tujuan utamanya yaitu meliputi efisiensi layanan publik. Jadi kita memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses birokrasi, memungkinkan pelayanan lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, kita juga ada transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyediakan data secara terbuka, masyarakat dapat membantu program pemerintah sehingga memperkuat kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan masyarakat. Kita ada meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital seperti sistem pengaduan dan informasi kebijakan. Selanjutnya kita akan membahas komponen kunci sistem informasi dalam e-government, yaitu keberhasilan e-government sangat bergantung pada elemen teknologi dan manajemen data. Berikut adalah saya akan menjelaskan analisis komponen utamanya. Yang pertama yaitu ada perangkat keras dan lunak. Jadi infrastruktur meliputi server, komputer, dan jaringan yang terintegrasi dalam aplikasi daring untuk layanan kependudukan, perizinan, dan pajak daerah. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen data dan basis data. Jadi data disimpan secara terpusat, memungkinkan pengolahan yang efisien dan real time. Jadi namun ancaman terhadap keamanan siber tetap menjadi tantangan signifikan. Yang ketiga ada jaringan internet, yaitu infrastruktur internet adalah tulang punggung e-government. Jadi tetapi ketersediaannya masih belum merata di wilayah terpencil. Jadi yang ketiga kita akan membahas dampak positif dan transformasi yang dihasilkan. Jadi implementasi ini kita telah membawa perubahan fundamental dalam pemerintahan Kabupaten Magetan. Tentunya kita ada peningkatan efisiensi proses administrasi seperti pengurusan dokumen, kependudukan, dan perizinan usaha kini dapat dilakukan secara daring karena itu dapat menghemat waktu dan menghemat biaya. Tentunya juga memudahkan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan berbasis data, yaitu data real time mendukung keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis fakta. Selanjutnya yaitu peningkatan partisipasi publik, yaitu sistem pengaduan daring menciptakan interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah kita akan membahas tantangan implementasi, yaitu meskipun manfaatnya besar, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur. Akses internet di beberapa wilayah masih terbatas sehingga membatasi manfaat e-government. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Jadi tidak semua pegawai pemerintahan memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mengelola sistem ini. Yang ketiga, kita ada keterbatasan anggaran, yaitu pengembangan sistem memerlukan dana yang cukup besar, mulai dari infrastruktur sehingga pemeliharaan keamanan data. Selanjutnya yaitu resistensi perubahan. Jadi kebiasaan menggunakan metode konvensional seringkali menjadi hambatan dalam adopsi teknologi. Yang kelima ada rekomendasi strategis untuk optimalisasi, yaitu untuk memastikan
keberlanjutan dan perluasan manfaat e-government, beberapa langkah perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada investasi infrastruktur digital. Jadi fokus pada perluasan akses internet sehingga wilayah terpencil dan peningkatan kualitas jaringan. Yang kedua ada peningkatan sumber daya manusia, yaitu pelatihan intensif bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka, yaitu keamanan siber yang lebih baik, implementasi sistem keamanan canggih seperti enkripsi data dan penguatan firewall. Jadi untuk selanjutnya ada sosialisasi berkelanjutan. Jadi masyarakat perlu diberi edukasi tentang cara memanfaatkan e-government untuk meningkatkan tingkat adopsi. Yang selanjutnya ada kemitraan dengan pihak swasta. Jadi kolaborasi dengan perusahaan teknologi dapat mempercepat inovasi dan efisiensi sistem. Kesimpulan dan harapan, menurut saya penerapan e-government di kabupaten menunjukkan keberhasilan dan menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah secara lebih efisien dan transparan. Namun, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi hambatan yang ada. Jadi dengan strategi yang tepat, e-government tidak hanya akan menjadi alat administrasi, tetapi juga fondasi bagi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.